sejatinya kita itu adalah penduduk surga. Terus kita di dunia ini hanya main, cuman kita main-mainnya ke belakang. Dikasih istri itu main-main Pak, hanya main, minta tambah, minta tambah. Dikasih istri satu tuh main-main di dunia ini main kebablasan, sampai mencintai istri sampai melupakan yang lain. Dikasih mainan anak sama, dikasih mainan kertas sama. Duit itu kan kertas, kebablasan. Boleh, tidak apa-apa. Nah memang orang main-main itu begitu. Anak kecil itu kalau sudah main-main lupa makan, lupa. Anak kecil itu kalau lagi main lupa makan. Kalau yang tua nyari makan lupa main. Nah, itu orang-orang tua itu nyari makan sampai lupa main. Maksudnya kerja terus, tidak pernah main. Kalau anak kecil main terus sampai lupa makan. Maka kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, sujud kita, rukuk kita, semuanya ibadah yang ada di bulan Ramadan. Maka Anda akan kembali fitri lagi. Maksudnya kembali fitri itu suci lagi Pak. Tersuci bukan kok fitri yang enggak, fitri itu kembali suci lagi. Jiwanya suci, hatinya suci. Maka minal aidin wal faizin ini diucapkan biasanya ditambahin taqabbalallahu minna wa minkum, tambahin biasanya. Nah, maka selama ini kita itu Islam setiap lebaran mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, tapi tidak tahu arti. Ya repot enggak kira-kira? Ya malu tuh. Kecuali sampai Islamnya itu baru kemarin, enggak apa-apa. Ini Islam dari kecil enggak tahu. Pokoknya begini Pak, minal aidin wal faizin. Pokoknya taqabbalallahu. Nah ini sekarang kita tahu. Ya. Selama ini kan kita hanya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Padahal artinya bukan itu. Jadi artinya minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir. Maka biasanya sebelum minal aidin itu tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita semua ya ibadahnya pada bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua baru minal aidin. Dan sampai tradisi begini ya nggak ada. Di Islam di mana-mana nggak ada. Adanya cuma di istimewa. Indonesia itu istimewa. Sampai nyari halal bihalal di Arab nggak ada. Sampai cari di bahasa kamus bahasa Arab halal bihalal itu artinya apa? Nggak ada. Ini produk asli Indonesia. Nggak ada sampai kamus bahasa Arab cari halal bihalal, nggak ada. Maka Indonesia punya cara sendiri, cara untuk mengaplikasikan agama Islam ke dalam masyarakat. Jadi ulama-ulama Indonesia istimewa. Sampai tidak ada nyari di Arab mudik, itu tidak ada. Di Palestina, di Afghanistan tidak ada mudik, ini adanya di Indonesia. Halal bihalal adanya di Indonesia. Maka pencipta halal bihalal sampai biar tahu siapa yang awal mula ada istilah halal bihalal itu siapa? Yaitu Mbah Wahab Has, pendiri NU. Itu awalnya adalah Mbah Wahab Has. Jadi sampai nyari Islam di mana tidak ada. Adanya cuma di Indonesia. Maka semoga kita kembali berstatus sebagai ahli surga. Nah, di antara salah satu yang menghalangi kita masuk surga itu adalah hakul adami antar manusia. Kalau sama Allah nggak ribet Pak Dasuki. Contoh, Pak Dasuki pernah melakukan dosa, apakah
apakah asal sampai istighfar astagfirullahaladzim, saya mengakui kesalahan saya tobat, selesai, diampuni. Kita pernah melakukan dosa apa saja yang hubungannya sama Allah, tetapi kalau hubungannya sama manusia ribet. Sampai Dasuki utang orang 1 juta sudah dibayar 990.000 kurang 10.000. Itu sampai nanti kalau belum ngomong ikhlas ya ribet, sampai nanti mau masuk ke surga nggak jadi Pak, gara-gara 10.000. Pak Dasuki pernah nempeleng orang, Pak Dasuki pernah apa saja, itu kalau belum diberi maafnya nggak selesai sampai nanti. Nah, nggak selesai sampai, tinggal masuk, tinggal 1 langkah ke surga, ada orang datang, ya Allah, kenapa? Ini dulu saya pernah ditempeleng sama orang ini. Ya udah balas tempeleng, nggak mau. Lalu terus maunya apa? Jangan boleh masuk surga. Nggak jadi masuk surga. Maka disinilah pentingnya halal halal, menghalalkan apa yang pernah, keharaman yang pernah saya lakukan. Umpama saya di sini pernah melakukan kesalahan kepada sampean, mohon dihalalkan. Sebaliknya, kalau sampean pernah melakukan yang, maka saya halal. Nah ini urusan manusia sama manusia, karena ribet kok. Urusan sama manusia ribet. Oh iya ribet. Gara-gara 10.000 tidak jadi masuk surga. Nah ini di Tajul Arus bab pertama nanti dijelaskan. Jadi dulu itu ada orang ulama besar, ya, punya amal ibadah macam-macam. Wah, mulai haji nggak kehitung, umroh sudah nggak kehitung kok. Wah, sholatnya rajin, sudah dicek, sudah lolos semua, lolos, sudah jatahnya masuk surga. Ya, jadi kalau bayangannya begini, sering saya analogikan begini. Pak Dasuki punya kenalan presiden, top apa enggak? Top. Pak Dasuki lagi jago, lagi ngariung sama presiden berdua, pasti yang dibahas soal negara, enggak mungkin bahas RT, nomor presiden. Ya, tahu-tahu Pak Ali lewat, Pak Dasuki, sampai punya utang saya 10.000 di depan presiden. Pertanyaannya, kira-kira wajahnya Pak Dasuki berubah apa enggak? Pasti berubah. Pasti berubah. Lah iya, kalau awalnya Pak Dasuki nyariung sama presiden, pasti bakasnya negara. Oh ini nanti negara akan begini. Tahu-tahu Pak Ali lewat, ngomongnya cuma begini doang. Pak Dasuki, utang saya 10.000 tolong dikembalikan. 10.000 itu besar apa kecil? Kecil. Tapi akan merubah mimik muka Pak Dasuki. Kenapa? Karena ngomongnya di depan presiden. Maka nanti sampai yang tinggal masuk surga, sudah mau masuk surga. Ada orang protes, dulu saya pernah disakiti sama orang itu, ya Allah, saya ingin keadilanmu engkau tegakkan di sini. Ayo, bagaimana? Tidak jadi, sampai punya amal sudah jadi. Maka disinilah pentingnya halal halal. Maka seandainya saya dalam ucapan, dalam perilaku ada yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Sebaliknya begitu, sampai tidak usah minta maaf, pasti saya maafkan. Loh, maka jangan sampai gara-gara 10.000 nggak jadi masuk. Jadi banyak dulu itu ulama besar, haji umroh sholatnya tidak bisa ditanya. Kalau di Pak Dasuki ya jauh, tidak jadi masuk surga karena pernah meludah. Setelah meludah terus mengos. Apa mengos itu? Membuangmu. Oh, coba hanya begitu coba. Pas yang itu tidak terima digituin. Coba, maka hakul agama itu penting. Jadi hak, sampean sebagai manusia punya hak, saya sebagai manusia punya hak, semua punya hak. Maka hak-hak ini yang merasa diambil oleh yang lain, maka diikhlaskan, maka
halalkan. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau sampean mencintai manusia atau sesuatu yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai kita. Kasih sayang itu nomor satu. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ini nggak ketolong dengan Bismillah, nggak tahu Pak. Jadi sampean nggak ketolong dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih penyayang. Maka saya mohon dari hati yang paling dalam, kalau ada kesalahan apapun saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin. Ana mabana misalul ardi ila maghribiha wa barriha wa bakhriha. Khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ba'udin Al-Naqsyabandi, Syekh Bil Hasan Al-Sadri, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf, Jami'i wa Syekhina, khususan mu'alif hadal kitab Syekh Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, Syekh Muhammad Al-Lawiyah Al-Malik wa Syekh Maimun Jibar lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai mana, Bu? Al-Khayawani bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun. Ini tentang bab faslun fi bayani najasat. Ini tentang bab najis ya, tentang najis. Sumada faslun bagus Jami'il abwab. Ya, apa tadi? Rupanya itu Hayawani. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diulangi sedikit. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada min huma aw min akhadihim. Wal hayawanu adapun hewan kulluhu semuanya, tahirun itu suci, illa kalba kecuali anjing, wal khinziri dan celeng. Wamalan barang, wama dan sesuatu tawalada yang lahir atau yang keluar dari keduanya, min huma dari kalb dan khinzir, au min ahadima atau dari salah satu. Semua binatang hukumnya suci, kecuali anjing, celeng, babi, dan peranakan hasil dari kedua atau dari salah satunya, hasil perkawinan dengan binatang yang suci. Tetap ada kambing sama anjing, terus anjingnya hamil, lahir kambing, maka tetap najis. Wa ibaratuhu tasduku bitoharati judi al-mutawallidi. Wa ibaratuhu utawi ibarati tasduku iku kang bener apa ibarat bitoharati judi. Jadi ini ungkapan pengarang ini
mencakup terhadap sucinya ulat. Adud itu artinya ulat. Adud itu artinya ulat. Adudi, dud itu ulat. Al-mutawallidi yang keluar minan najasati dari najis. Wa huwa adapun dud kadzalika iku kaya mengkono suci. Jadi semua mencakup suci termasuk dud ulat yang muncul dari najis, dan memang demikian hukumnya. Contohnya begini, ada ayam meninggal, ayam mati ya, lama-lama akan tumbuh apa namanya, belatungnya suci walaupun keluar dari barang najis gitu ya. Wal maitatu dan batang bangkai ya, kulluha seluruh bangkai najasatun itu najis, illa kecuali as-samaka ikan, wal jaroda walang belalang, wal adamiyah dan anak Adam atau manusia. Jadi seluruh bangkai hukumnya najis kecuali 3 ya, ikan, belalang, pokoknya sebangsa belalang. Belalang itu kan ada yang apa namanya, yang warna hijau, yang warna, kan banyak itu belalang. Nah, pokoknya sebangsa belalang sama manusia seluruhnya najis. Berarti bangkai kucing, bangkai ayam, bangkai semuanya najis. Jadi kalau seumpama sampai mau sholat kok sarungnya kedudukan bangkai ayam, maka pokoknya kecuali ikan, walang, apa belalang sama ada. Wahibatin nusaki al ibnu Adam ay maitata kulla minha fa innaha thahir. Di dalam sebagian redaksi yang lain diungkapkan dengan redaksi Ibnu Adam, bukan Adamiyun, tapi pakai Ibnu Adam, maksudnya anak turunnya Nabi Adam. Jadi bangkai masing-masing itu hukumnya suci. Wa yuksalu dan dibasuh apa al-ina'u, inak tempat wadah, min wuluhil kalbi dari jilatan anjing, wal khinjiri dan celeng, sab'u marrotin dengan 7 basuhan, bimain tuhurin dengan air yang suci, ihadahunna salah satu dari 7 mashubatun biturabi itu dicampur dengan debu. Apabila ada wadah yang terkena liurnya anjing atau babi, atau dijilati anjing atau babi, maka harus dibasuh 7 kali dengan menggunakan air suci yang mensucikan. Dan salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan debu yang suci, mensucikannya secara merata. Jadi kadang kita itu, sebenarnya kita itu anjing sama kucing ini sebenarnya tidak ada bedanya. Sekarang saya mau tanya, Pak Dasuki tahu nggak cara menghilangkan najis anjing? Tahu ya, tapi pernah praktek atau enggak? Karena takut, takut. Jadi orang itu ketika tahu anjing najis saja udah nggak mau dekat. Ya apa enggak? Padahal cara membersihkannya sangat mudah, seumpama Anda dijilat sininya, udah 7 kali dibasuh dengan air suci Nah yang terakhir dicampur debu dibasuh, suci sudah. Nah cuman yang terdoktrin di otak kita itu adalah anjing najis, tidak usah mendekati anjing.
Iya pada iya. Kita itu sudah mendiskriminasikan anjing yang sama-sama makhluknya Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada ayam masuk rumah buang kotoran. Ada anjing jilat apa? Ya sudah juga jilat itu kalau tahu loh ya, kalau tidak tahu ya nggak bisa dibahas, nggak tahu namanya nggak tahu. Nah kita itu sudah didoktrin dari kecil bahwa anjing itu najis, jangan sampai didekati. Sekarang pertanyaannya, semua pasti tahu cara membasuh, menghilangkan najis mughal, lalu tapi tidak pernah praktek. Masalah ilmunya manfaat atau enggak? Ya ada manfaat, enggak pernah praktek. Sampai tahu caranya sholat, tapi tidak pernah sholat. Gitu. Nah kita itu kedoktrin duluan. Pokoknya jangan sama anjing. Anjing ini najis. Macam-macam. Maka pernah ada satu cerita ya. Ada seorang haji, pokoknya pakai sorban, pakai macam-macam. Mau kemas, digigit marah, dipukulin pakai batu, pakai macam-macam, sampai anjingnya lari sudah. Akhirnya anjingnya tanya sama malaikat, kamu ini gimana, ada orang pakai jubah, pakai gamis mau ke masjid kok kamu gigit? Jawabannya si anjing gimana? Saya kira orang yang mau ke masjid pakai jubah, pakai ini ternyata sabar, ternyata orangnya tidak sabar. Lo anjing itu juga punya husnu adalah anjing saja sama kita husnu. Nah sampai sama anjing kok nggak husnu malah suruh coba. Nah kita ini cara ini awal kita didoktrin ya memang anjing itu najis. Nah kecuali Anda jangan mendekat anjing yang galak. Nah itu tidak apa-apa karena bukan najisnya, karena memang kalau ini dekat pasti gigit macam-macam. Nah itu masalah. Nah, jadi sebenarnya anjing itu tidak ada masalah. Nah, cuman capek nanti. Ini jilatnya di mana saja, capek itu aja sebenarnya. Tapi sekali-sekali kan kita punya ilmu harus praktek. Semua ada anjing datang terus dijilat, ini harus praktek. Selama ini kita tahu cara menghilangkan najis mughal, tapi tidak pernah praktek. Padahal gampang, 7 kali basuhan yang satu pakai debu beres. Nah kadang kita itu yaitu ini dulu ya, pokoknya saya nggak mau deket anjing karena anjing najis. Loh, anjing itu juga nggak mau sebenarnya, dia jadi najis itu sebenarnya juga nggak mau. Loh kalau ditanya anjing kamu nggak mau lah, nggak mau. Tapi karena ini takdirnya Allah, dia takdir untuk najis, ya mau gimana sih? Mau protes sama siapa? Anjing sendiri kalau ditanya, Mama, Pak Dasuki ketemu, kamu mau nggak dibilang najis? Ya nggak mau. Coba sekarang balikan, kita yang dijadikan najis, anjing yang suci, nggak mau sama. Nah disitulah, maka jangan suka mendiskriminasi, jangan sama anjing aja tidak boleh, apalagi sama manusia. Oh, contohnya begitu. Nah, kita tahu ilmu tapi tidak pernah praktek. Anda tahu caranya sholat jenazah? Tahu? Pernah sholat jenazah? Enggak pernah. Anda tahu caranya sholat istisqa? Tahu? Pernah sholat istisqa? Enggak pernah. Anda pernah gerhana bulan? Tahu, tapi enggak pernah praktek. Anda tahu sedekah itu ini? Tahu? Pernah sedekah? Enggak pernah sedekah. Loh itu gimana ini? Apa-apaan? Terus ilmunya ngapain juga? Nah, Anda tahu zakat itu, tahu gini-gini, tahu, tapi zakat enggak pernah zakat. Nah, contohnya maka kita itu kadang ilmunya enggak pernah praktek. Gitu ya. Makanya yang benar itu Anda punya satu ilmu, latihan praktekkan, satu ilmu praktek semua. Anda ngaji, dapat informasi, dapat ilmu soal cara mengasihi anak, praktek. Soal cara merayu istri, praktek. Loh kalau enggak hanya teori. Contohnya begitu.
wa ya'ummu al-mahala wa ya'ummu al-mahala al-mutanajjisa fa in kana al-mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadar wa ya'ummu. Jadi caranya 7 air dibasuhkan, yang 1 campur debu. Maka jika benda yang terkena najis tersebut dibasuh dengan air yang mengalir, yang keruh, ya, yang keruh, maka cukup. Kadar itu butek kalau bahasa Jawa. Jadi jarin itu yang mili, kadrin itu yang butek itu yang keruh. Contoh, ini kena najis anjing, dijilat anjing, tak basuh ini. Nah, yang ketujuh dicampur air yang butek, air yang keruh. Atau semua basuhannya pakai air yang keruh, sudah suci. Loh, gampang apa enggak? Gampang. Berarti enggak jauh beda dengan najis kejatuhan cicak. Sama. Sama. Seumpama ini di sini airnya suci tapi keruh itu ya banyak ininya keruh, banyak debunya lah, banyak pasir. Itu udah 7 kali sudah hilang. Nah, contohnya begitu kan. Jadi pokoknya sampai kalau airnya keruh itu sudah cukup. Ya, yang penting dia mengalir sampai 7 kali tanpa harus mencampur dengan debu. Umpama di sini ada bak, airnya keruh, sudah 7 kali aja beres, sudah selesai. Maksudnya keruh itu ada campuran debu, ada campuran tanah. Sininya itu. Wa idza lam tazul, ya, ainun najasati al-kalbiyati illa bisitti ghasalati masalah. Wa idza lam tazul, ketika benda najis anjing maksudnya, ya, belum hilang kecuali dengan 6 basuhan, maka seluruh basuhan dianggap 1 kali basuhan. Contohnya gini, ini kena dijilat anjing, seret, ternyata 1 basuhan tidak hilang, 2 basuhan tidak hilang, 3 basuhan tidak hilang, maka 6 basuhan dihitung sah. Paham nggak? Semua ini dijilat anjing, ada air liurnya semua, dibasuh. Kan kalau yang tadi kan 7 kali, yang 1 pakai tanah, campuran tanah, sudah berarti hilang. Terus sampai basuh sudah 6 kali, ternyata bekas jilatannya masih ada, maka 6 kali ini dihitung 1. Berarti nanti basuh lagi 6 kali lagi, berarti 2. Contohnya begini. Jadi 6 basuhan, seluruh basuhan dianggap 1 kali basuh kalau masih ada, tapi kalau enggak ya suci. Wal ardu at-turabiyah, wal ardu tawi bumi atau tanah, at-turabiyah itu ya debu, ya, layak jibu tidak wajib apa at-turabu, debu via ing dalam al-asofi, menurut pendapat yang sah. Tanah yang berdebu tidak wajib diberi debu saat membasuhnya. Tanah yang berdebu tidak wajib diberi debu. Jadi biasanya ada air itu yang sudah campur dengan debu, maka sampai nggak usah nyari, nggak usah, itu sudah cukup. Kayak contoh di Magelang ketika habis turun meledak, itu pak airnya campur debu semua itu, ya, campur debu. Wa yubsalu min sya'iri ay baqi an-najasati marratan wahidatan. Wa yubsalu lan dibasuh apa
tempat tadi wadah min syairi aibaki najisati marrotan wahidatan. Untuk najis-najis yang lain cukup dibasuh satu kali yang dialirkan pada najis tersebut. Wabibati nusaki marrotan takti alaihi salah satu. Pada sebagian redaksi mengatakan atau menggunakan bahasa marrotan sekali 3 kali basuhan. Jadi wafi ba'di nusaki wasalah satu bitahiyah. Jadi 3 kali basuhan adalah lebih utama dibanding 1 kali. Wa'alam, ketahuilah annal ghusalata, ketahuilah sesungguhnya air basuhan, annal ghusalata najasat, air basuhan najis ba'da toharoti, setelah setelah sucinya al-mahali al-maksuri, tempat yang dibasuh hukumnya suci. Contohnya begini, air basuhan najis, air saya ulangi, air basuhan najis, paham tidak? Sucinya tempat yang dibasuh hukumnya suci. Bukan ada pancuran gitu ya. Sampean ini ada najis, sampean cuci di pancuran, berarti bekas ini kan jatuh di apa ini namanya? Nah, maka bekasnya suci. Paham ya? Jadi air bekas untuk mencuci itu bawahnya tempatnya hukumnya suci. Maka jika air tersebut dari tempat yang dibasuh dalam keadaan tidak berubah kecuali berubah, kan itu yang bab yang dulu, kalau berubah baunya, berubah bentuknya, berubah wanginya, berubah ininya, ya berarti tidak suci. Terus termasuk ukurannya ya, mutaghayyiratin walam yazid waznuha ba'da infisoliha amma kana ba'dal intibari miqdari ma syarrob itu ngeresep, artinya ngeresep itu yang ngeresep ya. Jadi sampean bersihin najis terus airnya itu masuk ke tanah itu ngeresep, apa itu kalau bahasa sini meresap ya, tidak apa-apa. Hada in lam tablu kullataini fa in lam balaghat huma. Hada utawi iki, hal ini jika air basuhan tersebut tidak mencapai 2 kola. In lam tablu kullataini, tidak sampai mencapai kola. Fa in lam balaghat huma, ketika dia sampai 2 kola, fasal itu ada mutadzir. Syaratnya yang penting air itu tidak berubah. Contoh seumpama biasanya kan di masjid-masjid yang besar itu ada tempat cuci kaki ya, cuci kaki. Nah, sampai bersihin najis di situ, ya nggak apa-apa, asal itu 2 kola nggak apa-apa, nggak ada masalah. Asal itu 2 kola, ya asal pokoknya tidak berubah. Walamma farahu al-musannif wallahu a'lam bis. Tandain bis. Semoga bermanfaat.